Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di sini saya sudah atau sedang memantau tentang kemangi yang kita biarkan beberapa waktu yang lalu untuk diproyeksikan menjadi sebuah benih yang akan kita pergunakan sendiri. Dan kawan-kawan bisa lihat di depan saya kemangi yang dulunya tumbuh kecil kawan-kawan, tumbuh kecil di bagian bawah tanaman cabai. Sekarang kemanginya sudah pada mulai berbunga. Dan ketika dia berbunga, otomatis tanaman ini akan melakukan proses namanya penyerbukan. Penyerbukan sendiri dalam proses pembentukan benih kemangi ini itu terkadang dibantu serangga ataupun dibantu angin. Saya kurang tahu karena saya belum meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana proses penyerbukannya. Akan tetapi selama membudidayakan kemangi ini, ada serangga yang menghisap nektar dari kemangi tersebut. Dan di sisi lain, bunga dari kemangi pun ukurannya kecil atau kecil kan. Nah, mikro ukurannya mikro. Tapi tidak jauh berbeda ukurannya dari bunga cabai semacam itu. Nah, kalau kawan-kawan, itu kondisi dimana bunga kemangi sedang mekar dan sedang melakukan proses namanya penyerbukan. Nah, setelah proses penyerbukan itu terjadi, otomatis serbuk sari nantinya akan menghasilkan bakal buah, dan bakal buah itu nantinya terdapat biji yang bisa kita tanam untuk dijadikan sebuah bibit. Nah, akan tetapi kapan waktu yang tepat untuk melakukan namanya pemanenan biji kemangi karena parameter menurut kami dalam pemanenan biji kemangi itu yang terpenting adalah bunganya sudah dalam kondisi tua. Nah, bunga yang kondisinya tua itu bisa dicirikan atau ditandakan dengan munculnya bunga yang kering semacam ini kan kawan. Ini adalah contoh bunga yang sudah kering atau sudah tua. Nah, itu menandakan biasanya pembentukan biji pada tanaman kemangi itu sudah terjadi sehingga sudah tua, sehingga ketika ada tanda-tanda tersebut itu menandakan tanaman kemanginya sudah siap dipanen untuk dari segi bijinya kawan-kawan. Nah, siap dilakukan proses pemanenan. Nah, semisal kawan-kawan mengejar waktu, kawan-kawan bisa melakukan panen terlebih dahulu, dipotong asalkan ada beberapa bunga yang sudah mulai tua mahkotanya sudah mulai agak kecoklatan, itu menandakan bunga tersebut sudah tua. Dan yang jelas kalau kita panen dalam kondisi ada yang coklat ada yang hijau, segeralah kawan-kawan jemur agar memaksimalkan biji yang terdapat pada bunga kemangi itu ke dalam kondisi kering. Nah, ketika kondisi kering, maka nantinya untuk kemungkinan biji itu berkecambah saat disimpan itu semakin kecil. Lalu ketika kondisi kering juga, biji itu bisa bertahan lama dibanding yang sudah yang agak basah. Karena kalau basah itu terkadang istilahnya kalau orang sini itu nanti mudah rusak semacam itu kalau kondisinya. Maka dari itu kawan-kawan
Cukup setelah pemanenan langsung di treatment, dijemur hingga kondisinya kering ring ya, sampai kering. Kalau sudah kering, kawan-kawan bisa menyimpannya di dalam sebuah karung. Kalau kami selama penyimpanan itu, sepengalaman kami ya, usia kurang lebih 6 bulan dari pemanenan itu biji kemangi itu masih bisa tumbuh kan kawan. Itu pengalaman kami ya, kurang lebih 6 bulanan kan kawan. Itu saya itu nanem itu musim penghujan, ketemu musim penghujan lagi, itu saya gunakan, ternyata bijinya masih bisa. Kemarin kayak gitu ya, kurang lebih 6 bulanan semacam itu kan kawan. Dan itu hasilnya bagus-bagus. Nah, hasilnya bagus-bagus, tidak kalah dengan produk-produk dari pabrikan. Maka dari itu, kita sebagai seorang petani, kalau semisal kita membudidayakan ya, ini adalah salah satu hak para petani, yaitu bisa memproduksi benih sendiri. Itu merupakan hak yang wajib dimiliki para petani. Itu menurut saya ya kan. Karena apa? Karena biji itu kalau semisal kawan-kawan tidak bisa memproduksinya ya kan kawan, selamanya akan ketergantungan dengan benih tersebut. Tapi ya tidak masalah ya kan kawan. Tapi untuk zaman sekarang ya, kalau mau beli ya tidak masalah, buat sendiri juga tidak masalah. Tapi kalau bisa buat sendiri, kenapa kita beli semacam itu? Karena benih pun ya, semisal kawan-kawan buat sendiri itu bisa menekan biaya produksi yang jelas, dan tidak ketergantungan ya kan, tidak ketergantungan dengan tempat-tempat lainnya ya kan kawan, atau dalam penyediaan bahan bakunya tidak ketergantungan. Nah, khawatirnya kalau kita ketergantungan dengan penyediaan bahan baku, nah itu yang terjadi biasanya ya. Yang saya khawatirkan adalah ketika mereka tidak bisa produksi, nah itu kan kawan, kita usahanya malah bermasalah. Permasalahannya di situ. Jadi kita juga tidak bisa berproduksi alias terkena dampaknya. Tapi kalau untuk saat ini, untuk segi benih, segi biji ya, yang dipergunakan untuk budidaya, itu alhamdulillah saat ini ya masih harganya masih terjangkau, dan menurut saya ya masih menguntungkan semacam itu. Cuma selama kami membudidayakan, harga yang paling mahal itu malah pada biaya pembuatan biaya untuk perawatan secara berkala atau terus menerus, yaitu berupa pupuk. Nah, pupuk itu biayanya ya cukup mahal kan kawan, kalau kita membeli di toko pertanian. Nah, tergantung kita sebagai seorang petani itu nantinya kita bisa mengolah lah ya semaksimal mungkin kita, karena seorang petani ya, harga jual di Indonesia pun tidak bisa ditentukan oleh petaninya ya. Kita mau tidak mau bisa mereko atau istilahnya ya memodifikasi lah, agar produksinya bisa maksimal, biayanya bisa ditekan serendah mungkin. Karena kita seorang petani pun ya terkadang merasa susah ketika harganya cukup rendah kan kawan, karena biaya produksinya juga butuh jumlah yang banyak. Di sisi lain ya ketika harga jual yang rendah, kita butuh keuntungan lah ya untuk mencukupi kehidupan kita semacam itu. Dan semoga apa yang bisa saya sampaikan kali ini di video ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan jangan lupa ya kan kawan, selalu dukung channel kami dengan tombol subscribe, like, serta share jika video ini bermanfaat. Ambil
Hikmahnya, tinggalkan sisi negatifnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.